Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dewi Paramita, NIM 1952221181 dari kelas AKS 5F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian persediaan, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba, serta metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Pertama yaitu penilaian persediaan. Di sini terdapat data biaya produk PT Murni seperti pada tabel ini. Dan selanjutnya kita menghitung biaya per unit persediaan untuk kedua metode PBV dan PBP. Pada metode PBV, biaya bahan bakunya sebesar Rp50, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100, BOP variabel sebesar Rp50, dan biaya per unitnya yaitu dengan menambahkan ini hasilnya Rp200. Dan untuk metode PBP yaitu biaya bahan baku sebesar Rp50, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100, BOP variabel sebesar Rp50, dan BOP tetapnya sebesar Rp25, sehingga biaya per unitnya sebesar Rp225. Tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhirnya adalah jumlah unit produksi sebesar Rp10.000, jumlah unit terjual sebesar Rp8.000, sehingga jumlah unit persediaan akhirnya yaitu 2.000 unit. Biaya persediaan akhir untuk metode PBV yaitu biaya per unit dikali dengan jumlah unit persediaan akhir sebesar Rp400.000. Biaya persediaan akhir untuk metode PBP yaitu biaya per unit dikali dengan jumlah unit persediaan akhir, hasilnya Rp450.000. Karena metode PBV ini tidak memasukkan BOP variabel tetap ini, maka hasil dari metode PBV lebih kecil dibandingkan dengan metode PBP ini. Yang selanjutnya yaitu menghitung laporan laba rugi menggunakan metode penentuan biaya variabel. Penjualan diperoleh dari harga jual per unit dikali dengan jumlah unit dijual, hasilnya Rp2.400.000 dikurangi dengan biaya variabel yang terdiri dari harga pokok penjualan variabel yaitu jumlah unit dijual dikali dengan biaya per unit, hasilnya sebesar Rp1.600.000. Margin kontribusinya yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel, hasilnya sebesar Rp800.000 dikurangi dengan biaya tetap total yang terdiri dari BOP tetap dan biaya pemasaran administrasi tetap. BOP tetapnya sebesar Rp25 dikali dengan unit produksi Rp250.000, biaya pemasaran administrasi dan umum tetap sebesar Rp100.000. Ini ditambah dulu. Untuk laba operasinya yaitu sebesar margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap total. Hasilnya sebesar Rp450.000. Yang selanjutnya yaitu menghitung laporan laba rugi untuk metode penentuan biaya penuh. Penjualan, harga jual per unit dikali dengan jumlah unit dijual, hasilnya sebesar Rp2.400.000. Harga pokok penjualan yaitu jumlah unit dijual dikali dengan biaya per unit. Laba kotornya sebesar penjualan dikurangi dengan
harga pokok penjualan, hasilnya sebesar Rp600.000. Kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi dan umum sebesar Rp100.000. Jadi laba operasinya yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran ini tadi, hasilnya sebesar Rp500.000. Yang kedua yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di sini terdapat data PT Doremi seperti pada tabel ini. Yang selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi menggunakan metode PBV. Penjualan untuk tahun 2018 yaitu harga jual per unit dikali dengan unit penjualan, hasilnya Rp1.500.000. Tahun 2019 caranya sama, hasilnya Rp1.000.000. Tahun 2020 hasilnya Rp2.000.000 dikurangi dengan biaya variabel total, tapi kita menentukan HPP variabel terlebih dahulu. Persediaan awal kita lihat di soal. Tahun 2018 dan 2019 tidak ada persediaan awal, dan untuk tahun 2020 ada. Jadi ini tahun 2020 persediaan awalnya yaitu dengan menambahkan ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel, kemudian dikali dengan persediaan awal, hasilnya sebesar Rp300.000. Untuk harga pokok produksi variabel yaitu dengan cara menambahkan ini dan dikali dengan unit produksi untuk per tahunnya. Hasilnya ya, untuk tahun 2018 yaitu Rp900.000, dan untuk tahun 2019 caranya sama, dikali dengan unit produksi tahun 2019, hasilnya yaitu Rp900.000. Tahun 2020 dikali dengan unit produksi tahun 2020, hasilnya yaitu Rp900.000. Jadi barang tersedia untuk dijualnya yaitu dengan cara kita menambahkan ini. Tahun 2018 hasilnya sebesar Rp900.000, dan tahun 2019 sama 2020 kita tinggal menarik ini. Hasilnya untuk tahun 2019 sebesar Rp900.000, dan untuk tahun 2020 sebesar Rp1.200.000. Dikurangi dengan persediaan akhir. Kita lihat di soal yang terdapat unit persediaan akhir hanya tahun 2019 saja. Jadi kita masukkan, caranya yaitu dengan menambahkan ini lalu dikali dengan unit persediaan akhir, hasilnya sebesar Rp300.000. HPP variabel kita tinggal barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Hasil untuk tahun 2018 sebesar Rp900.000, dan tahun 2019-2020 kita tinggal menarik ini. Tahun 2019 diperoleh sebesar Rp600.000. Tahun 2020 diperoleh sebesar Rp1.200.000. HPP variabel ini tinggal kita masukkan ke sini. HPP variabel untuk tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 Rp1.200.000.
Biaya pemasaran administrasi dan umum variabel tahun 2018 yaitu biaya pemasaran administrasi dan umum variabel dikali dengan unit penjualan tahun 2018 hasilnya sebesar Rp37.500 tahun 2019 dikali dengan unit penjualan tahun 2019 hasilnya sebesar Rp25.000 dan tahun 2020 yaitu hasilnya sebesar Rp50.000. Margin kontribusi total didapatkan dari penjualan dikurangi dengan HPP variabel dikurangi dengan biaya pemasaran ini tadi hasilnya sebesar Rp562.500 untuk tahun 2018 dan tahun 2019-20 kita tinggal tarik hasilnya Rp375.000 untuk tahun 2019 dan untuk tahun 2020 hasilnya sebesar Rp750.000 dikurangi dengan biaya tetap total BOP tetap yaitu kita tinggal masukkan ini Rp150.000 untuk tahun 2018 tahun 2019 Rp150.000 tahun 2020 sama biaya pemasaran administrasi dan umum tetap tahun 2018 yaitu ini Rp50.000 tahun 2019 Rp50.000 tahun 2020 Rp50.000 jadi laba operasinya yaitu margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap hasilnya sebesar Rp362.500 ini kita tinggal tarik aja hasil untuk tahun 2019 yaitu sebesar Rp175.000 dan tahun 2020 sebesar Rp500.050 yaitu menghitung laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBB penjualan untuk tahun 2018 yaitu harga jual per unit dikali dengan unit penjualan hasilnya Rp1.500.000 tahun 2019 ini dikali dengan ini hasilnya Rp1.000.000 tahun 2020 dikali sama ini hasilnya Rp2.000.000 dikurangi dengan HPP kita menentukan HPP terlebih dahulu tapi untuk mengisi persediaan awal ini kita menentukan biaya produksi per unit terlebih dahulu. Biaya produksi per unit sama dengan BOP tetap per unit ditambah dengan biaya produksi variabel per unit. BOP per unit sama dengan BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Jadi biaya produksi per unit sama dengan BOP tetap per tahun ini kita bagi dengan volume produksi normal per tahun ditambah dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel hasilnya yaitu Rp7. Kemudian kita menghitung persediaan awal. Kita lihat dulu pada soal. Di sini yang tersedia persediaan awal hanya tahun 2020. Jadi persediaan awal tahun 2020 yaitu biaya produksi per unit dikali dengan unit persediaan awal hasilnya sebesar Rp350.000. Harga pokok produksi untuk tahun 2018 yaitu biaya produksi per unit ini dikali dengan unit produksi untuk setiap tahunnya. Untuk tahun 2018 hasilnya yaitu Rp1.050.000. Tahun 2019 caranya sama ya, dikali dengan ini hasilnya Rp1.050.000 tahun 2020 yaitu
dikali dengan ini hasilnya sebesar Rp1.050.000. Jadi barang tersedia untuk dijualnya kita peroleh dari penambahan persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Hasilnya untuk tahun 2018 Rp1.050.000. Ini tinggal kita tarik. Tahun 2019 sebesar Rp1.050.000 dan tahun 2020 sebesar Rp1.400.000 dikurangi dengan persediaan akhir. Kita lihat untuk soal yang diketahui unit persediaan akhir tahun 2019. Jadi ini tahun 2019 sama dengan biaya produksi per unit dikali dengan unit persediaan akhir, hasilnya yaitu Rp350.000. Untuk HPP yaitu diperoleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi HPP untuk tahun 2018 yaitu Rp1.050.000. Tahun 2019-20 kita tarik ini. Dan untuk HPP tahun 2019 yaitu Rp700.000. Tahun 2020 yaitu Rp1.400.000. HPP ini tinggal kita masukkan ke sini. Tahun 2018 ini, tahun 2019 ini, tahun 2020 ini. Jadi laba kotor ini kita peroleh dari penjualan dikurangi dengan HPP. Laba kotor untuk tahun 2018 sebesar Rp450.000, untuk tahun 2019 sebesar Rp300.000, dan untuk tahun 2020 sebesar Rp600.000. Dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum tahun 2018 yaitu biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel ini dikali dengan unit penjualan ditambah dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum tetap per tahun. Hasilnya yaitu sebesar Rp87.500 tahun 2019. Ini dikali dengan 100.000 ditambah dengan ini. Hasilnya yaitu Rp75.000. Dan untuk tahun 2020 yaitu biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel dikali dengan unit penjualan tahun 2020 ditambah dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum tetap per tahun, hasilnya yaitu Rp100.000. Laba operasi ini kita peroleh dari laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum, hasilnya yaitu Rp362.500 untuk tahun 2018. Dan untuk tahun 2019 yaitu Rp225.000, tahun 2020 Rp500.000. Selanjutnya kita menghitung pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Laba operasi, metode penentuan biaya penuh kita tinggal masukkan ini tadi untuk tahun 2018 yaitu ini, tahun 2019 yaitu ini, tahun 2020 yaitu ini. Lalu kita masukkan laba operasi untuk metode penentuan biaya variabel. Tahun 2018 yaitu ini, tahun 2019 ini, tahun 2020 yaitu Rp550.000. Ini perbedaan ini kita peroleh dari yang untuk tahun 2018 yaitu dari metode penentuan biaya penuh dikurangi dengan metode penentuan biaya variabel. Hasil untuk tahun 2018 yaitu Rp0. Kita tarik. Untuk tahun 2019 yaitu Rp50.000 dan tahun 2020 yaitu Rp50.000, tapi ini mengalami kerugian. Selanjutnya penjelasan unit produksi dan unit penjualan ini kita tinggal masukkan, diperoleh dari soal untuk tahun 2018 yaitu 150. Unit produksi tahun 2019 yaitu 150.
150. Unit produksi untuk tahun 2020 150.000 juga. Unit penjualan untuk tahun 2018 yaitu Rp150.000. Tahun 2019 yaitu Rp100.000. Dan untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp200.000. Perubahan dalam persediaan ini kita peroleh dari unit produksi dikurangi dengan unit penjualan. Untuk tahun 2018 hasilnya 0. Untuk tahun 2019 hasilnya Rp50.000. Dan untuk tahun 2020 ini hasilnya minus Rp50.000. Dikali dengan tarif BOP tetap. Ini kita peroleh dari BOP tetap per tahun ini kita bagi dengan volume produksi normal per tahun. Jadi hasilnya yaitu Rp1 untuk tahun 2018, tahun 2019 dan 2020. Rumusnya sama ya. Ini dibagi ini dibagi ini. Hasilnya Rp1. Perbedaan yang dijelaskan ini kita peroleh dari perubahan dalam persediaan dikali dengan tarif BOP tetap. Hasil untuk tahun 2018 yaitu Rp0. Dan untuk tahun 2019 2020 ini tadi kita tinggal menarik aja. Tahun 2019 diperoleh Rp50.000 dan untuk tahun 2020 diperoleh sebesar Rp50.000 tetapi mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di sini terdapat data operasi PT Mayora seperti pada tabel ini. Kemudian kita menghitung biaya produksi per unit menurut metode PBV adalah ini Rp10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBB adalah tahun 2019 yaitu biaya manufaktur variabel per unit ditambah dengan BOP tetap dibagi dengan unit produksi. Hasilnya yaitu Rp20. Tahun 2020 yaitu biaya manufaktur variabel per unit ditambah dengan BOP tetap dibagi dengan unit produksi. Hasilnya yaitu Rp30. Selanjutnya menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Penjualan untuk tahun 2019 yaitu dengan cara harga jual per unit dikali dengan unit penjualan. Hasilnya yaitu Rp125.000. Tahun 2020 hasilnya Rp250.000 dikurangi dengan biaya variabel total yang terdiri dari harga pokok penjualan variabel. Untuk tahun 2019 yaitu diperoleh dari biaya produk per unit dikali dengan unit penjualan. Hasilnya yaitu Rp50.000. Tahun 2020 yaitu ini dikali dengan hasilnya yaitu Rp100.000. Margin kontribusi total kita tahun 2019 kita peroleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel. Hasilnya yaitu Rp75.000. Ini kita tarik. Untuk tahun 2020 yaitu Rp150.000. Kemudian ini dikurangi dengan biaya tetap total yang terdiri dari BOP tetap. Ini kita masukkan ini. Kemudian ini juga laba rugi operasi untuk tahun 2019 kita peroleh dari margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap. Hasilnya yaitu Rp25.000 mengalami kerugian. Dan untuk tahun 2020 kita tarik. Hasilnya yaitu Rp50.000. Yang selanjutnya yaitu menghitung laporan laba rugi menggunakan metode PBB.
penjualan untuk tahun 2019 yaitu harga jual per unit dikali dengan unit penjualan, hasilnya yaitu Rp125.000. Tahun 2020 yaitu harga jual per unit dikali dengan unit penjualan, hasilnya Rp250.000 dikurangi dengan HPP. Kita menentukan HPP terlebih dahulu. Persediaan awal ini untuk tahun 2019 tidak ada. Untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp100.000. Harga pokok produksi yaitu tahun 2019 yaitu biaya produksi per unit dikali dengan unit produksi, hasilnya yaitu Rp200.000. Untuk tahun 2020 yaitu ini dikali dengan unit produksi, hasilnya Rp150.000. Barang tersedia untuk dijual untuk tahun 2019 kita peroleh dari persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi, hasilnya yaitu Rp200.000. Untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp250.000 dikurangi dengan persediaan akhir tahun 2019 yaitu sebesar Rp100.000, dan untuk tahun 2020 tidak ada. Ini asumsinya yaitu persediaan awal yang tersedia di tahun 2020 menjadi persediaan akhir dan tersedia untuk tahun 2019. Harga pokok penjualan untuk tahun 2019 yaitu kita peroleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, hasilnya yaitu Rp100.000. Dan untuk tahun 2020 kita tarik hasilnya yaitu Rp250.000. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan ini ke dalam HPP ini. Untuk HPP tahun 2019 yaitu Rp100.000, HPP tahun 2020 yaitu Rp250.000. Kemudian kita menghitung laba rugi operasi untuk tahun 2019, kita peroleh dari penjualan ini dikurangi dengan HPP, hasilnya yaitu Rp25.000. Untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp0. Jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Pendekatan laba yang akan saya pilih adalah metode PBV ini karena volume penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dan metode PBV ini mampu membuktikan adanya kenaikan laba ini. Sedangkan metode PBV tidak mampu membuktikan adanya kenaikan laba. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.